Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil mu'in alladzi qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasahullahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, idza qulta la ilaha illallah faqad idda'aita. Yuqalu ayyuhal qail alaqal bayyinah. Mal bayyinah? Imtithalul amri ila akhirih. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan, idza qulta la ilaha illallah faqad idda'aita. Idza qulta la ilaha illallah faqad idda'aita. Yuqalu ayyuhal qail alaqal bayyinah. Mal bayyinah? Imtithalul amr ila akhirih. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, idza qulta la ilaha illallah, apabila kalian mengatakan la ilaha illallah, faqad idda'aita, maka sungguh kalian telah mengakui, kalian sungguh telah mengklaim. Apa yang kita akui, apa yang kita klaim, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yuqal, dikata orang, ayyuhal qail, wahai orang yang mengatakan la ilaha illallah, alaqal bayyinah, adakah engkau punya bukti bahwa engkau telah mengklaim kalimat la ilaha illallah? Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, sungguh secara tidak langsung kita itu sudah mengklaim bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu dikatakan orang kepada orang yang mengata ayyuhal qail, wahai orang yang mengatakan la ilaha illallah, alaqal bayyinah, apakah engkau memiliki bukti atas pengakuan kalian, atas klaim kalian? Apakah kalian punya bukti? Mal bayyinah, apa bukti kalian ketika kalian mengatakan demikian?
Di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, beliau menyebutkan 4 buktinya. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, dia mengakui kalimat tersebut, beliau mengatakan ada 4 buktinya. Dan insya Allah akan kita bahas dalam beberapa minggu. Dan minggu ini akan kita bahas yang pertama, yaitu imtisalul amr, menjunjung perintah. Imtisalul amr ila akhirih, menjunjung perintah, sampai ada 4 macam yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukti ketika kita mengatakan la ilaha illallah, apakah benar perkataan kita ataukah cuma sebuah kebohongan belaka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang menjunjung perintah atau menjunjung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat. Sayyidul Hijaz Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marah Labid apa kata Sayyidul Hijaz Syekh Nawawi Al-Bantani? Kata beliau, at-ta'atu mahsuratun fi amrayn. Taat itu kata beliau dibatasi pada 2 perkara. Dalam kitab Marah Labid, Sayyidul Hijaz Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan taat itu mahsuratun fi amrayn. Pertama kata beliau, at-ta'zimu li amrillah, menjunjung perintah Allah. Lalu wasyafaqah ala khalqillah. Jadi harus ada 2 perkara. Yang namanya ta'at itu harus memiliki 2 perkara. At-ta'at mahsuratun fi amrayn. At-ta'zimu li amrillah wasyafaqah ala khalqillah. Mengagungkan perintah Allah dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Ini yang dikatakan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsir beliau Marah Labid. Begitu juga Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab lain Nasaihul Ibad. Syekh Nawawi juga mengatakan hal yang serupa. Apa kata beliau? Fa inna jami'a awamirillah turja'u ala khaslatain. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab lain dan kitab Nasaihul Ibad, bahwa seluruh perintah-perintah Allah itu dikembalikan atas 2 perkara. Pertama, at-ta'zimu lillah wasyafaqah ala khalqihi. Di hal yang senada dikatakan beliau dan 2 kitab Marah Labid, dalam kitab tafsir dan kitab Nasaihul Ibad. Itu makna taat harus terkumpul 2, mengagungkan Allah dan kasih sayang kepada makhluk Allah. Barulah sempurna ketaatan beliau. Barulah sempurna ketaatan kita semua kalau kita itu menggabungkan antara ta'zim dengan Allah serta syafaqah, kasih sayang kepada makhluk Allah. Bahkan uniknya lagi dalam kitab lain berkata Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab Al-Bahrul Muhit, dalam tafsir beliau Al-Bahrul Muhit, kata Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, kata beliau, bi anna sa'adah, bahwasanya keberuntungan itu diikat bi amrayni, dengan 2 perkara. Bi anna sa'adata, bahwasanya keberuntungan, kata beliau, sa'adah itu
diikat atas dua perkara sama amara ini. At-ta'zimu lillah wasyafaqah ala khalqihi, sama. Bahkan bedanya beliau katakan malah keberuntungan. Kata Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, beliau katakan orang yang beruntung itu, keberuntungan itu pasti mengenai dua perkara. Pertama, takzim dengan Allah, dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Ini dua taat, makna taat yang harus terkumpul keduanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang takzim lillah, mengagungkan kepada Allah, sebenarnya sangat sering kita ucapkan, namun jarang kita sadari. Sering kita mengucapkan, tapi jarang kita sadari. Pertama, ketika kita sedang ruku, ketika kita sholat, kita ruku, sebenarnya itu pengagungan kepada Allah. Bahkan kita katakan apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Tuhan yang maha agung dan maha terpuji. Jadi di sini pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita kurang menyadarinya. Mungkin pula karena kita kurang tahu maknanya. Waktu kita sujud pun demikian. Ini bukti pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhan yang maha tinggi lagi maha terpuji. Ini pun bukti pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita disuruh untuk demikian. Ketika ruku, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhan yang maha agung. Disuruh kita demikian. Dalam surah Al-Waqiah ayat 74. Waqiah 74. Fasubbih bismi rabbikal azim. Sucikan Tuhan engkau yang maha agung. Al-azim disuruh Tuhan. Al-Waqiah ayat 74. Ketika kita ruku, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu pun perintah Tuhan juga dalam Al-A'la ayat pertama. Al-A'la ayat pertama. Subbihisma rabbikal a'la di ayat pertamanya. Ini dua perintah ini perintah Allah langsung. Ketika kita ruku, ketika kita sujud disuruh mengatakan demikian, memang ada dalilnya. Al-Waqiah 74 ketika kita ruku, dan Al-A'la di ayat pertama ketika kita sujud. Kenapa mengatakan Subhana rabbil azimi wa bihamdi, Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nah, ini kata-kata pengagungan kepada Tuhan. Namun ketika kita kurang tahu maknanya, sehingga kita itu cuma mengatakannya namun tidak bisa meresapi maknanya. Sehingga dalam kehidupan nyata kita kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ruku sujud itu pengakuan kita. Kita mengakui bahwa Tuhan itu maha agung. Dan ini bahayanya kalau pian sudah mengakui namun tidak mengagungkan, itu kena ancaman daripada Tuhan. Surah Shaf di ayat ketiga. Apa kata Allah? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la yaf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kata Tuhan, besar murkanya di sisi Tuhan ketika kalian mengatakan sesuatu namun tidak kalian kerjakan. Kita akan mengatakan Allah maha agung, maha tinggi, namun dalam keseharian kita tidak mengagungkan Tuhan. Ini kena ayat surah Shaf ayat ketiga. Kabura maqtan, besar murka di sisi Tuhan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bagaimana cara mengagungkan Tuhan itu ada beberapa yang harus kita kerjakan. Pertama, ketika kita mengagungkan zat Tuhan, itu kita meyakini bahwa zat Tuhan itu esa, berdiri dengan sendirinya. Zat Tuhan itu tidak membutuhkan apapun kepada makhluknya, malah makhluknya yang membutuhkan dia. Berbicara tentang zat Tuhan ini, semuanya termaktub dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama sampai ayat terakhir. Allah, qul huwallahu ahad, Allah esa,
Allahu Samad, Allah tempat bergantung segala makhluknya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa menyamai Allah, membandingi Allah apapun. Ini mengagungkan zat Tuhan. Surah Al-Ikhlas ayat pertama sampai ayat terakhir. Kalau mengagungkan nama Tuhan, itu zatnya kita agungkan. Yang kedua, namanya kita agungkan. Kita mengagungkan namanya itu ketika kita mengucapkan nama Allah, itu kita tumbuhkan rasa takzim kita, rasa membesarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memujinya, menyebut nama-namanya yang baik, itu termasuk mengagungkan nama Allah. Surah Al-Hasyr ayat 24, Walahul Asmaul Husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Walahul Asmaul Husna. Di Al-A'raf 180 pun demikian. Al-A'raf 180, Walillahil Asmaul Husna. Bagi Allah nama-nama yang baik. Jadi puji aja, kita puji aja Tuhan. Seperti apapun memujinya kita dengan nama-nama yang baik, karena itu walillahil asmaul husna, bagi Allah semua nama-nama yang baik. Itu bukti mengagungkan nama Tuhan. Kalau kita mengagungkan sifat Tuhan, bahwa kita itu meyakini bahwa tidak ada sesuatu itu yang lebih sempurna daripada Allah. Kita meyakini bahwa hanya Allah itu memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan jauh daripada segala sifat kekurangan. Itu mengagungkan sifatnya. Kita meyakini bahwa hanya Allah itu yang memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci dari sifat-sifat kekurangan. Ini Allah nyatakan lagi Al-Isra ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yakulun uluwan kabira. Maha suci Tuhan dari apa yang mereka katakan, maha suci yang sangat tinggi. Di Allah jauh daripada apa yang mereka sangkakan tentang Tuhan. Itu Allah itu maha tinggi, maha suci dari apa-apa yang mereka katakan. Kita agungkan Tuhan bahwa itu Allah ini memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan dan jauh daripada sifat-sifat kekurangan. Lalu yang terakhir, kita mengagungkan perbuatan Tuhan. Agungkan zatnya, agungkan namanya, agungkan sifatnya. Yang terakhir, agungkan perbuatannya, af'al Tuhan. Yaitu dengan kita meyakini bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ini pasti syarat dan padat dengan hikmah. Kita yakini segala yang terjadi ini atas kehendak dan perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah ini pasti syarat dan padat akan makna di baliknya. Meskipun terkadang kita tidak mengetahuinya atau tidak menyadarinya. Ini Allah nyatakan di Al-Baqarah 216. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kata Allah, kerap kali kalian itu membenci sesuatu itu baik untuk kalian. Namun kerap kali pula kalian menyukai sesuatu itu tidak baik untuk kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak mengetahui dari semua yang Tuhan lakukan atau yang semua yang Tuhan kerjakan di alam semesta ini. Jadi perbuatan Tuhan syarat dan padat akan hikmah di baliknya. Ini pengagungan tentang af'al Tuhan. Kalau 4 macam ini kita agungkan, makna ta'zim lillah ini barulah sempurna. Jadi harus 4 macam tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, syafaqah ala khalqillah. Kasih sayang kepada makhluk Tuhan. Jadi taat saja lawan Tuhan, taat saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tanpa kasih sayang kepada makhluknya, ini masih belum sempurna. Jadi harus takzim dengan Tuhan dan syafaqah lawan makhluk Tuhan. Kasih sayang lawan makhluk Tuhan. Kenapa dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah pernah bersabda, ar-rahimun yarhahumur rahman.
Irhamu man fil ard yarhamkum man bis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayangi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Rasulullah mengatakan, Ar-Rahimun yarhahumur Rahman. Rasulullah bersabda, orang-orang penyayang itu akan disayang oleh Tuhan. Ar-Rahimun yarhahumur Rahman. Orang-orang yang penyayang disayang oleh Tuhan yang Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi orang-orang yang ada di bumi, niscaya menyayangi kalian orang-orang yang ada di langit. Ini bukti kita disuruh syafaqah atas makhluk Allah. Ini anjuran agar kita itu syafaqah kepada makhluk-makhluk Allah. Rahimun yarhahumur Rahman. Namun yang perlu kita pahami juga bahwa maksud penyayang di sini bukan sekedar sayang lawan makhluk Tuhan, bukan sekedar sayang dengan manusia saja. Ini maknanya global. Makna penyayang di sini menyayangi segala makhluk-makhluknya, baik itu manusia, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Di sini disuruh Ar-Rahimun. Orang penyayang di sini tidak terbatas kepada manusia saja. Kepada binatang sekalipun disuruh kita penyayang. Ar-Rahimun yarhahumur Rahman. Orang-orang penyayang dengan semua makhluk Tuhan. Ini jangan terbatas cuma manusia. Semua makhluk Tuhan, kalau kita penyayang, yarhahumur Rahman, akan disayangi oleh Tuhan yang Rahman. Bahkan banyak orang-orang yang mulia dulu Allah ampuni dosanya karena sebab menyayangi binatang. Tidak sedikit riwayat yang demikian. Bahkan dalam kitab hadis Usfuriyah, di sana dikatakan sebab musababnya Sayyidina Umar bin Khattab itu diampuni Tuhan dosa-dosanya dan disayangi Tuhan. Dalam kitab hadis Usfuriyah diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah pada suatu ketika beliau lewat di pinggiran kota Madinah. Di pinggiran kota Madinah tersebut beliau itu melihat ada anak kecil yang sedang memainkan burung pipit. Burung pipit dimain-mainkannya, ditariknya, kalau dilepaskan ditariknya lagi, dimain-mainkannya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kasihan melihat burung pipit tersebut. Kasihan beliau. Lalu inisiatif Sayyidina Umar bin Khattab, beliau dekati anak kecil tersebut. Beliau beli burung pipit tersebut dengan uang beliau. Beliau membeli burung pipit tersebut dengan anak kecil tadi. Setelah beliau beli, lalu beliau lepaskan burung pipit tersebut. Singkat cerita, Sayyidina Umar bin Khattab ini meninggal dunia. Ada ulama di zaman beliau itu bermimpi bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu bertanya, wahai Amirul Mukminin, kalau boleh saya tahu apa penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa engkau, menyayangi engkau, merahmati engkau? Apakah karena keadilan engkau? Apakah karena banyak ibadahnya engkau? Apakah karena kejuhutan engkau dengan dunia? Lalu apa dijawab Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditanya ulama tersebut? Dijawab beliau, wahai hamba Allah, ketika aku dimasukkan ke dalam liang lahat dan kalian semua meninggalkan aku, kata beliau, tiba-tiba datang dua malaikat yang cukup mengerikan, bahkan sampai membikinku gemetar. Bayangkan selevel Sayyidina Umar bin Khattab saja bisa gemetar melihat malakul maut, melihat malaikat munkar dan nakir. Beliau ketika di dalam kubur, ketika orang meninggalkan beliau semua, beliau sendirian di dalam kubur, tiba-tiba Allah kirim dua malaikat. Malaikat tersebut membuat gemetar Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu tiba-tiba terdengar suara. Apa kata suara tersebut? Wahai malaikat, janganlah engkau takuti dia. Janganlah engkau tanya dia. Sayangilah dia,
Karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menyayangi dia. Karena dulunya dia pernah menyayangi burung pipit, lalu dilepaskannya dalam dunia. Suara tersebut mengatakan, wahai malaikat, janganlah kalian takuti Sayyidina Umar bin Khattab. Tinggalkan dia, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyayangi dia, merahmati dia, karena sebab burung pipit yang telah dilepaskannya dia di dalam dunia. Ini karena sebab burung pipit Sayyidina Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan kasih sayangnya. Ada lagi kalau kita lihat dalam kitab Al-Sahih Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau juga mengutip hikayat Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali ini terkenal sebagai tokoh sufi yang banyak mengarang kitab. Bahkan beliau ini masyhur dengan kitab-kitabnya, di antaranya Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, dan lain sebagainya. Banyak karangan Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali rahimahullah meninggal dunia, dalam kitab Nasahul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip cerita ini. Ketika Imam Ghazali meninggal dunia, ada lagi ulama yang bermimpi bertemu Imam Ghazali dan menanyakan sesuatu. Wahai Imam Ghazali, apa sebab Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau? Allah Subhanahu wa taala menyayangi engkau. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa engkau. Karena dalam benak pikiran si alim tadi, mungkin karena amaliyah Imam Ghazali yang sangat banyak. Mungkin pula karena karangan-karangan kitab Imam Ghazali yang sampai hari ini masih diajarkan orang. Namun apa jawab Imam Ghazali ketika ditanya demikian? Kata Imam Ghazali, Allah Subhanahu wa taala merahmatiku, menyayangiku, mengampuni dosa-dosaku, karena ketika aku, kata beliau, menulis kitab, tiba-tiba ada seekor lalat yang mengusikku. Ada seekor lalat yang sedang mengusik beliau ketika beliau menulis kitab. Dan lalat tersebut sangat kehausan. Saking hausnya lalat tersebut, dia menjadikan tintaku sebagai minumannya. Dia menjadikan tintaku sebagai minumannya. Dia minum tintaku. Karena rasa kasih sayangku melihat lalat yang sedang kehausan, ku biarkan lalat tersebut untuk meminum tinta yang ada di depanku. Karena sebab itulah, karena aku syafaqah, kasih sayang kepada lalat itu, Allah Subhanahu wa taala menyayangiku, mengampuni dosa-dosaku, dan Allah berkata kepadaku, wahai Imam Ghazali, masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini sebab lalat yang kehausan, yang beliau kasih tinta untuk menulis kitab, beliau biarkan lalat tersebut meminum di tinta yang beliau gunakan untuk menulis kitab. Ini bukti syafaqah atau kasih sayang itu yang bisa menyelamatkan seorang hamba, yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mendatangkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Tuhan, meskipun cuma seekor lalat, meskipun cuma seekor burung pipit, Allah Subhanahu wa taala meletakkan keampunannya dan juga rahmatnya.